hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, calon-calon hufadz, calon-calon duat, calon-calon ulama, calon-calon ahli surga. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk membahas kajian tentang akhlak. Kalau pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang ruginya orang-orang yang akhlaknya buruk. Nah, sekarang kita lanjut. Salah satu kerugian orang yang akhlaknya buruk adalah dia akan memperoleh azab kubur, waliyadzubillah. Azab kubur. Azabnya dahsyat. Disesuaikan dengan jenis keburukan akhlaknya. Azab kubur adalah azab yang dialami oleh seorang yang durhaka, termasuk yang akhlaknya buruk, di alam kubur nanti. Alam kubur itu akan dialami setelah kita mati sebelum kiamat. Nama lain dari alam kubur adalah, ada yang tahu alam apa? Alam barzakh. Barzakh itu artinya pemisah. Dalam Al-Quran disebutkan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Antara kedua air laut tadi, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Surah Ar-Rahman. Ada dua lautan yang airnya tidak pernah menyatu. Satu tawar, satu asin. Padahal tempatnya sama. Kenapa tidak bisa menyatu? Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Antara kedua air laut itu ada barzakh. Ada pemisah yang menyebabkan mereka dua air laut tadi terpisah, tidak saling bercampur. Jadi alam kubur disebut alam barzakh alias alam pemisah. Karena alam kubur memisahkan antara alam dunia dengan alam akhirat nanti. Kita mati di dunia, kiamat belum terjadi, akhirat belum datang. Masuk ke mana dulu? Ke alam kubur, ke alam barzakh, alam gaib yang nggak tahu di mana. Bukan kuburan, bukan. Kuburan mah alam dunia. Kuburan mah kita yang menggalinya. Kuburan bisa dipindah nggak? Bisa. Bisa dirubah? Bisa. Makanya kuburan termasuk alam dunia. Alam kubur, alam gaib yang nggak tahu di mana, entah nggak tahu bagaimana.
Beda antara kuburan dengan alam kubur. Disebut alam kubur karena umumnya manusia yang mati dikuburkan umumnya. Walaupun tidak semua yang mati dikubur ya. Ada yang matinya tidak dikubur? Ada. Mungkin karena dia tenggelam di laut, dimakan oleh ikan-ikan, atau umpamanya ke hutan, mati, dimakan oleh binatang-binatang. Atau ada yang mati dibakar, ada? Ada. Istilahnya ngabennya di Bali sana. Di beberapa tempat yang lain. Tidak dikubur. Walaupun tidak dikubur, tetap mereka masuk ke alam kubur. Walaupun jasadnya tidak dikuburkan. Di alam kubur ada 3 peristiwa yang dahsyat, yang besar. Pertama, fitnah kubur. Kedua, nikmat kubur. Ketiga, azab kubur. Waliyadzubillah. Kalau fitnah kubur berupa pertanyaan di alam kubur. Pertanyaannya diajukan oleh 2 malaikat. Malaikat siapa? Jibril Mikail atau malaikat Mikail Israfil? Malaikat siapa? Yang bertanya di alam kubur? Pilih Jibril Mikail atau Mikail Israfil. Siapa yang tahu? Mana? Siapa? Soleh? Apa? Munkar. Kok nggak ada yang dipilihan? Memang pilihannya nggak ada. Tapi kalau tahu mah nggak akan ketipu ya. Munkar dan nakir. Munkar dan nakir ini mengerikan. Galak luar biasa. Nggak ada bandingannya dengan makhluk manapun di alam dunia. Singa aja kalah. Warnanya hitam kebiru-biruan. Bayangkan. Thumma yaji'uhu malakan aswadan azraqan. Kemudian datang 2 malaikat yang dua-duanya hitam kebiru-biruan. Bisa kebayang gak? Maka disebut munkar. Yang satu lagi nakir, maknanya sama. Yang ingin diingkari, tidak ingin dilihat. Syadidal intihar. Sangat dahsyat sekali bentakannya. Bertanya, man rabbuka wa ma nabiyyuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka? Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Itu bukan sambil lemah lembut, sambil membentak. Bikin orang gemeter. Bikin orang keder, takut, tegang, syok, terkejut. Makanya disebut fitnah kubur. Fitnah itu ujian di alam kubur. Orang mukmin bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Setelah bisa menjawab, dapat nikmat kubur. Kita tidak akan menceritakan bagaimana bentuk nikmat kubur. Yang tidak bisa menjawab, dapat azab kubur. Waliyadzubillah. Salah satu bentuk azab kuburnya itu dipukul dengan palu dari besi. Palunya itu apabila dipukulkan ke sebuah gunung. Gunungnya bukan gunung Selacau. Gunung Selacau mah terdiri dari tanah, pasir gitu ya. Batunya ada. Ini mah gunung batu. Kalau kalian ada yang pernah umroh atau haji di sini,
Belum. Saya doakan semoga yang ada di sini nanti suatu saat bisa haji. Minimal umroh ya. Gunung di sana itu nggak ada pohon. Nggak tumbuh pohon. Semuanya terdiri dari batu-batu yang keras. Gunung Uhud seperti itu. Batu-batunya cadas yang keras sekali. Kata Rasul SAW, seandainya palu di alam kubur dipukulkan ke sebuah gunung batu yang besar, niscaya gunung itu rata jadi tanah. Saking dahsyatnya itu pukulannya enggak? Saking kerasnya itu palu. Itu dipukulkan ke orang, bayangkan. Kira-kira pejet apa tidak? Pejet. Tahu pejet? Penyet ya. Pernah makan ayam penyet? Nah, pejet. Rata. Kemudian kebayang sakitnya iya. Tapi tidak mati. Utuh lagi. Terus dihimpit oleh tanah kuburan. Tanah di samping kiri kanannya. Badannya sampai remuk tulang belulangnya. Kebayang sakitnya iyalah. Jangankan seluruh badan dipukul, tidak sampai pejat pun sakit luar biasa, ya enggak? Sampai umpamanya memar atau sampai patah tulang rusuknya, sakitnya enggak ketulungan. Ini pejat. Itu salah satu di antara bentuk azab di alam kubur wal'iyadzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari azab kubur. Semoga Allah menjadikan kita semua bisa menjawab pertanyaan di alam kubur dan bisa merasakan menerima nikmat kubur. Nah, itu umum dialami oleh semua orang yang durhaka. Adapun setelah itu bentuk azab kubur berbeda-beda. Tergantung dosa. Jenis dosanya apa? Salah satu jenis dosa yang menyebabkan pelakunya diazab di alam kubur adalah akhlak yang buruk. Apa saja akhlak yang buruk? Pertama, ghibah. Apa ghibah teh? Ngupat. Bukan ngupat tahu. Ngupat tahu mah enak. Tapi ghibah atau ngupat itu menceritakan kejelekan orang lain di belakang orangnya ya. Orangnya nggak ada. Kita ceritakan si anu tuh nyebelin ya, si anu tuh gini. Keburukannya diungkit. Walaupun keburukannya itu benar-benar ada pada diri orang itu. Orang itu memang buruk. Kelakuannya atau fisiknya atau akhlaknya buruk. Lalu kita omongin di belakangnya, itu ghibah. Kalau ngomongin keburukannya di depan orangnya namanya apa? Mencela. Menghina. Kamu ini buruk, kamu ini jelek, kamu ini nyebelin di hadapan orang. Apa namanya itu? Menghina atau mencela ya. Kalau di belakang orangnya, ghibah. Kenapa di belakang? Mungkin nggak berani di depan. Kenapa di belakang? Biar nyebar kemana-mana gitu. Sehingga orang itu dijauhi oleh kawan-kawannya. Itu ghibah. Ghibah ini akhlak yang buruk atau akhlak yang jelek? Buruk dan jelek. Nggak ada baiknya sama sekali. Akhlak yang buruk berupa ghibah itu akan diazab di alam kubur. Pelakunya tuh. Bagaimana anunya bentuk azabnya ngeri. Berkata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud
Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Lamma urija bi marartu biqaumin lahum adfarun min nuhas yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum." Ketika aku dimi'rajkan. Kalian tahu peristiwa Isra Mi'raj? Apa arti Isra? Perjalanan malam hari. Dari mana ke mana? Dari Masjid Al-Haram di mana? Di Makkah ke Masjid Al-Aqsa di Palestina. Palestina sekarang dijajah sama Yahudi itu. Semoga kalian suatu saat bisa berkunjung ke Masjidil Aqsa. Semua yang ada di sini ya. Salat di sana lebih utama daripada salat di Masjid Umar bin Khattab. 250 kali lipat. Kalau di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Masjid Nabawi di mana? Di Madinah. Kalau di Masjidil Haram 100.000 kali. Masjidil Haram di mana? Di Mekah. Isra perjalanan Nabi SAW pada malam hari. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alhamdulillah subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya. Hambanya itu siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina yang telah kami berkahi sekelilingnya. Masjid Aqsa itu diberkahi sekelilingnya. Daerah Palestina adalah daerah yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak hanya Palestina tapi seluruh negeri Syam saat itu. Syam itu sekarang sudah menjadi 4 negara. Termasuk Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon. 4. Sekarang jadi 4. Dulu satu negeri, negeri Syam. Dan Aqsa ada di negeri Syam yang sekarang Palestina. Diberkahi itu negeri Syam. Nah itu Isra dari Masjidil Aqsa Nabi SAW mengalami Mi'raj. Apa Mi'raj? Perjalanan Nabi SAW pada malam hari dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu di atas langit ke-7. Di sampingnya ada surga ma'wa. Dalam Al-Quran surah An-Najm Allah menyatakan وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. Nabi SAW sudah melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli. Ketika Mi'raj. Di mana? Inda Sidratil Muntaha. Di Sidratul Muntaha. Indaha Jannatul Ma'wa. Di samping Sidratul Muntaha itu ada surga Ma'wa. Beliau mengalami Mi'raj. Ketika mengalami Mi'raj, beliau melihat beberapa kejadian yang luar biasa. Banyak. Salah satunya kata Nabi SAW, "Lamma urija bi maratu biqaumin." Ketika aku dimi'rajkan, aku berpapasan dengan suatu kaum. Di langit tuh. Lahum adfarun min nuhas. Mereka memiliki kuku-kuku dari tembaga. Dari logam yang tajam, yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Mereka mencakar-cakarkan kukunya itu ke wajah-wajah dan ke dada-dada mereka. Bayangkan kuku panjang tuh, terbuat dari logam yang sangat kuat, panjang,
terus tajam, terus kuat, dicakar-cakarkan ke wajah dan ke dada-dada mereka. Kira-kira sakit apa perih? Sakit dan perih. Jangankan kukunya segitu, kuku kita yang terdiri dari tulang yang tipis saja ya, digaruk, keasikan khusus sampai apa boleksek. Tahu boleksek? Sampai apa boleksek tanya? Sedikit terkelupas kulitnya. Gimana rasanya? Perih. Tiba-tiba perih, ngagarona khusyuk teuing. Salat nggak bisa sekhusyuk itu. Ngagara mah khusyuk. Apalagi bayangkan dari logam yang tajam dan panjang serta kuat, dicakar-cakarkan langsung. Dicakar sama ini aja sampai berdarah bisa ya. Apalagi sampai oleh kuku yang terbuat dari logam. Kata Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam, faqultu man haula ya Jibril. Aku bertanya, siapa mereka itu, hai Jibril? Saat itu ketika Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam didampingi oleh malaikat Jibril, maka dijawab, haula alladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Mereka itu orang-orang yang berakhlak buruk. Keburukan akhlaknya itu mereka suka memakan daging manusia. Bukan kalimat dengan arti yang sebenarnya manusia disembelih dagingnya dimakan, bukan. Tapi menggibahi. Al-Quran menyatakan menggibahi orang lain itu sama dengan memakan daging mereka. Kata Allah, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati? Pasti kalian tidak suka. Ada teman kita mati, dibiarkan berhari-hari sampai busuk. Setelah busuk, dagingnya dimakan mentah-mentah. Kebayang nggak? Ngeri ya. Ya bau bangkai sudah beberapa hari matinya nggak dikubur. Bisa muntah kita. Jijik nggak? Jijik. Sejijik itu perbuatan gibah. Jadi gibah ini akhlak yang apa? Yang apa? Bukan yang buruk saja, buruk dan jelek. Itu sama dengan memakan daging bangkai saudara kita yang sudah mati, kawan kita yang sudah mati. Kata Nabi SAW, mereka itu orang-orang yang suka makan daging manusia, artinya suka menggibahi orang lain. Wa yaqauna fi a'radihim, mereka menghinakan kehormatan orang lain. Suka menghina, suka membuli, suka mencela, suka mengejek, suka mengungkit-ungkit aib, kejelekan, kekurangan orang lain. Nah itu akan mengalami itu di alam kuburnya sampai hari kiamat. Bayang ya, cakarkan lagi, perihnya bukan main, utuh lagi, cakarkan lagi, gitu seterusnya. Waliyadzubillah. Itu salah satu bentuk azab kubur bagi orang-orang yang suka menggibah. Itu yang pertama. Kedua, pernah Nabi SAW lewat dua buah kuburan. Kemudian beliau berhenti. Kemudian berkata, innahuma la yu'adzaban. Wa ma yu'adzabani fil kabir. Bala innahuma kabir.
Kata Nabi SAW, kedua penghuni kubur ini dua-duanya sekarang sedang diazab di alam kuburnya. Dan kedua-duanya itu tidak diazab karena dosa yang dianggap besar. Padahal ya, dua orang ini melakukan dosa besar. Awas, jangan sampai kalian melakukan salah satu di antara keduanya. Waktu usia saya sebesar kalian, tapi jangan ditiru. Saya suka melakukan salah satunya karena belum nyantri. Saat itu nggak mesantren, ngaji juga cuma di masjid ala kadarnya, cuma belajar tata cara baca Quran, sudah gitu aja. Itu pun nggak benar lagi. Adapun yang pertama adalah tidak suka cebok setelah kencing. Di mana aja lagi main gitu ya, kebelet. Kalau dulu kan jarang WC di WC umum nggak adanya. Di kampung-kampung gitu apa yang terjadi? Udah cari pohon. Terus di balik pohon kadang-kadang ada anak kecilnya. Bukan di pohon, di sana aja. Orang laki di hadapan orang kelihatan sama teman-temannya. Cuek. Ada di sini yang suka begitu? Setelah itu otomatis kan nggak ada airnya. Cuma digibrig-gibrig sudah. Nggak dicuci. Itu akhlak yang buruk apa akhlak yang jelek? Akhlak yang buruk dan jelek atau kencing di mana aja terus cuma digibrig-gibrig aja gitu ya. Nggak dicuci sama air. Kena azab kubur. Amatu azabil qabr bil baul. Minal baul. Umumnya azab kubur itu karena air kencing. Hati-hati, kalau kencing jangan sampai nyiprat ke pakaian atau ke kaki gitu ya. Kalau dulu mah perang air kencing. Barang kencing dicer, wah diarahkan ke kawan-kawan. Awas jangan sampai kayak begitu. Setelah tahu kena air kencing itu nggak dicuci nggak apa, dibiarkan sampai araratil. Nah, usia kalian tuh banyak yang kayak begitu. Karena mereka nggak nyantri. Kalau kalian makan nyantri. Masih ada yang suka begitu? Jangan. Harus kencing. Nanti diazab di alam kubur. Kanu la yastati'una minal baul. Mereka itu tidak suka cebok setelah tidak menutup diri ketika kencing dan tidak cebok. Kencing di mana aja kelihatan sama orang. Itu yang pertama. Wal akhar, yang kedua, kana yamshi bin namimah. Mereka yang diazab kubur yang satu lagi karena suka namimah. Namimah ini akhlak yang buruk dan juga jelek. Namimah itu tukang ngadu-ngadu orang, bukan ngadu domba. Tapi ngadu orang. Umpamanya kita punya dua kawan, A dan B. Kata si A ke kita, ana mah sebel ke si B, nyebelin tuh orang, pengen ngejitak saja gitu. Oleh kita disampaikan ke si B. B. Kata si A tadi ngomong, si A tuh sebel sama antum loh, pengen ngejitak. Nah, itu namimah. Itu ngadu domba. Bukan ngadu domba, ngadu apa? Ngadu orang. Kan bukan domba. Walaupun omongan dia itu benar. Benar si A itu ngomong gitu tentang si B ke kita. Tapi jangan disampaikan. Kalau disampaikan bisa berantem si A dengan si B. Bisa bermusuhan, ya enggak? Jadi kalau ada kawan kita ngomongin teman yang lain ke kita, jangan disampaikan ke orangnya. Itu namanya namimah. Bahasa kitanya apa?
Ngadu apa? Ngadu orang. Istilah kitanya ngadu domba. Kayak domba diadu-adu. Biar bermusuhan, biar berantem. Namimah adalah akhlak yang super buruk, super jelek karena bisa menimbulkan permusuhan, kebencian, pertengkaran. Ingat, perang antar dua negara itu karena mulut. Mulut siapa ya? Mulut para pemimpin dua negara itu. Hadir di meja perundingan, ngomong-ngomong gak sepakat, perang sudah. Karena mulut. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu sangat tergantung dari pemeliharaan lisannya. Jadi yang namimah juga diazab. Sampai Nabi SAW mendengar jeritan azab di alam kubur. Beliau mendengar, orang ini sedang diazab nih di alam kuburnya. Dari mana beliau tahu bahwa yang satu suka kencing sembarangan, yang satu suka namimah? Melalui wahyu. Diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi penyebab alam kubur itu keburukan akhlak. Dengan beragam bentuknya. Ada ghibah, ada namimah. Nah, suatu saat Nabi SAW bermimpi. Kata Nabi SAW seusai beliau salat subuh, beliau menyatakan, apakah di antara kalian tadi malam ada yang mimpi? Kalau ada, ceritakan. Selalu begitu tuh. Nggak ada ya Rasulullah. Adapun saya tadi malam mimpi. Mimpi didatangi dua orang. Dua orang itu nantinya diketahui Jibril dan Mikail. Terus saya dibawa ke tempat-tempat aneh. Harus mendaki sebuah gunung terjal. Kata Nabi SAW, saya tidak mampu, la atiquha. Kata malaikat Jibril dan Mikail, sanusahilu lak. Kami akan mudahkan untukmu. Naiknya mudah. Dan mimpi seorang Nabi adalah wahyu. Sampai di suatu tempat. Di tempat itu ada orang yang sedang duduk. Di sampingnya ada orang yang sedang berdiri. Sambil memegang sebuah besi besar yang tajam. Tiba-tiba itu besi besar yang tajam ditusukkan ke orang yang duduk tadi. Ke rahangnya sebelah kanan bertembus sampai ke tengkuk. Kira-kira sakit apa tidak? Bukan kira-kira, pasti sakit. Jangankan ditusuk dari rahang tembus sampai ke tengkuk. Kalau itu terjadi di dunia pasti mati ya. Gak bisa nafas. Sakitnya nggak ketulungan, nggak kebayang. Nah, di sana emang nggak mati lagi. Atau di dunia jangankan ditusuk sama besi dari rahang sampai ke tengkuknya, ke tenggorokannya. Kalau kita makan ikan kemudian ada cucuknya terus kabeureyan. Apa ya kabeureyan? Kesedak bukan, kesedak mah. Kabeureyan itu ada duri ikan yang nyangkut di tenggorokan. Pernah mengalami? Sakit nggak? Nggak enak. Sakitnya nggak seberapa, tapi kesiksanya itu. Minum gitu ya, biar palid. Biar apa? Biar palid itu biar ya kedorong ke dalam. Kita takut di dalam nancep di usus lagi.
Tapi yang jelas mah di sini. Luar biasa sakitnya. Ini ditusuk dari rahang sampai ke tengkuk. Kemudian orang itu pindah ke sebelah kiri. Masih memegang satu lagi besi tajam yang besar. Ditusukkan lagi ke rahang sebelah kiri sampai tembus ke tengkuknya. Kiri kanan bayangin. Ngeri. Setelah itu dia pindah lagi ke kanan. Dicabut lagi. Sakit gak dicabutnya? Sakit. Kemudian lubang bekas tusukan itu utuh lagi. Sembuh lagi seperti sedia kala. Setelah itu ditusuk lagi sampai tembus ke tengkuk. Pindah ke kiri, dicabut yang kiri. Sakitnya luar biasa. Terus ditusukkan lagi. Terus begitu sampai hari kiamat. Waliyadzubillah. Ngeri ya. Siapa itu? Nabi SAW bertanya, Man haula ya Jibril? Siapa mereka itu wahai Jibril sampai ditusuk begitu? Apa kata Nabi SAW? Dia adalah orang yang suka berdusta. Bohong. Hati-hati kalian. Jangan sampai jadi tukang bohong tuh kayak gitu. Dia keluar dari rumah pergi untuk menyebarkan kebohongan sampai kebohongan itu menutupi ufuk. Ufuk itu batas pandangan antara langit dan bumi. Artinya viral lah, bahasa kita ya viral. Tahu arti viral apa? Apa viral teh? Menyebar, siga virus dari virus. Virus itu menyebar. Tata lepa gitu. Cuceu. Tata lepa itu menyebar. Nah, segala sesuatu yang bersifat menyebar seperti virus disebut viral. Sekarang kan ada berita jadi viral. Maksudnya ya menyebar kemana-mana sedunia. Jadi orang itu pendusta. Menyebarkan kedustaannya sampai memenuhi ufuk. Sampai semua orang tahu dari kedustaannya. Padahal dulunya belum ada IT, belum ada teknologi komunikasi, belum ada gadget, belum ada media sosial, belum ada internet. Tapi ada peribahasa dalam bahasa Selat Sau. Tahu di mana Selat Sau? Ini Selat Sau. Sora'a beja mah leuwih harus tibatan goong. Beja itu apa? Berita. Lebih harus itu kenceng, lebih keras daripada suara gong. Tahu gong? Gong kalau dipukul sekeras paling kedengaran beberapa puluh atau ratus meter. Umpamanya di jalan raya sana, dari jalan raya ke sini itu 300 meter. Mungkin 270-an lah ke sini mah ya. Dipukul sekeras-kerasnya belum tentu sampai suaranya ke sini. Tapi suara orang walaupun berbisik, ini ada berita dibisikkan ke telinga. Itu bisa sedunia orang tahu sekarang ya. Oleh orang yang dibisiki, ditulis saja. Jadi status di media sosial, di posting, di sosial media, seluruh dunia jadi tahu. Bayangkan kalau yang kita sebarkan itu kebohongan. Bahasa anak muda sekarang kebohongan itu disebut apa? Hoax. Kalau itu berupa hoax, ditulis oleh kita. Sedunia tahu. Itu kebohongan. Terlebih kalau kebohongan itu tentang agama.
Wah, lebih parah lagi tuh. Contoh kebohongan tentang agama itu umpamanya menyebarkan hadis palsu. Kalian pernah nggak dapat postingan di grup umpamanya, baik WA, Facebook, Instagram, siapa orang yang menyebarkan datangnya bulan Rajab maka akan dapat pahala ini. Pernah? Palsu itu hadisnya. Kita dapat postingan itu langsung di-share lagi oleh orang lain, di-share lagi, suruh share. Jadi viral, nyebar. Padahal itu kebohongan. Yang lebih parah berbohong atas nama Nabi Muhammad SAW. Wah, azabnya itu lebih dahsyat. Kata Nabi SAW, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa orang yang berdusta atas namaku, siap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Walaupun isinya baik umpamanya. Isinya itu umpamanya sesuai dengan Quran Sunnah, tapi ucapan itu diaku-aku sebagai ucapan Nabi, tetap tidak boleh berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau isinya nggak benar, salah, keliru, ya. Nah, orang itu nanti akan diazab di alam kuburnya. Apa bentuk azabnya? Ditusuk tuh dari rahang tembus ke mana? Tembus sampai ke tengkuknya. Waliyadzubillah. Dan banyak lagi contoh-contoh azab kubur bagi si buruk akhlak. Orang yang akhlaknya buruk, apapun bentuk keburukan akhlak. Tadi gibah, tadi namimah, tadi kalau kencing nggak ngumpet, kalau kencing tidak dibersihin gitu ya. Terus juga berdusta dan banyak lagi bentuk-bentuk azab di alam kubur bagi beberapa bentuk akhlak yang buruk. Dan ini termasuk salah satu ancaman kerugian besar bagi orang yang berakhlak buruk. Maka wajib bagi kita, terutama kalian ini para tulabul ilm, para pencari ilmu, para penghafal Al-Quran, wajib jauhi semua jenis akhlak buruk. Jangan saling menggibahi, jangan saling mencela, menghina, membuli, jangan saling menzalimi, jangan saling berdusta, menyebarkan kedustaan di antara sesama kalian. Karena itu adalah dosa-dosa yang akan mengundang azab kubur bagi kita di alam kubur nanti. Waliyadzubillah. Selain merusak hubungan persahabatan, persaudaraan dalam kehidupan sehari-hari. Itu bagi orang umum sudah haram, apalagi bagi para penuntut ilmu. Dan nanti kita akan menjelaskan buruknya akhlak itu menyebabkan bodoh. Keburukan akhlak menyebabkan tumpul daya hafal kita. Keburukan akhlak menyebabkan kita kena penyakit hese apal gancang poho. Apa artinya? Susah hafal, cepat lupa. Dan itu penyakit berbahaya loh bagi para penghafal Al-Quran, bagi para santri. Kenapa saya susah amat sih menghafalkan Quran dan begitu hafal lupanya cepat. Menghafal surah An-Nas dulu, seminggu entah An-Nas teh. Setelah seminggu di atas alhamdulillah hafal. Besoknya pindah ke surah Al-Falaq. Seminggu udah itu. Qul a'udzu birabbil falaq dan seterusnya hafal. Al-Falaq hafal, Anas lupa. Ada yang begitu?
Salah satu penyebab bodohnya kita, susahnya kita menghafal, mudahnya kita cepat lupa, itu karena keburukan akhlak, karena dosa. Dan setiap keburukan akhlak adalah dosa. Maka sebagai santri barengi dengan ketakwaan, jauhi dosa maksiat, raih kemuliaan akhlak, hindari buruknya akhlak. Karena selain menjadi penghalang bagi kita dalam menuntut ilmu, keburukan akhlak berdampak buruk dalam seluruh aspek kehidupan. Nanti akan merusak persahabatan, persaudaraan, dan di akhirat, di alam kubur kita akan, naudzubillah, ya, orang itu akan terkena azab kubur. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari keburukan akhlak. Cukup ya, sampai di sini saja, dan kita akan buka sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Cung. Yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama. Nama anak Sultan Muhammad Al-Fateh. Sultan Muhammad Al-Fateh. Al-Fateh. Dipanggilnya apa? Fateh? Sultan. Sultan. Oh, ada sultan di sini. Dari Marga Asih. Oh, tetangga. Ayah Sultan mau nanya apa? Apa saja sebab-sebab yang mendorongnya gibah dan cara mengobatinya? Pertanyaan yang bagus. Barakallahu fiik. Apa saja penyebab orang gibah dan bagaimana cara mengobatinya? Penyebab utama tentu saja lemahnya iman. Ini yang pertama. Karena iman lemah, walaupun tahu gibah itu terlarang, daras apa tuh? Menggibahi orang itu menyenangkan ya. Walaupun tahu beresiko. Itu yang pertama, lemahnya iman. Kedua, adanya iri, dengki atau benci kepada sesama, kepada orang yang digibahi. Karena benci kepada orang itu, kesalahannya diomong-omong, kejelekannya dibongkar, diungkit-ungkit. Makanya pernah kita bahas, iri itu haliqah, tukang cukur. Bukan mencukur rambut, tapi mencukur agama. Termasuk diantaranya pelaksanaan dari agama itu jadi terganggu, terusak, terus pahala kita hilang, dosa kita nambah. Jadi yang kedua adanya iri, dengki, benci kepada sesama. Itu yang menyebabkan dia terdorong untuk ghibah. Ketiga, karena kebodohan. Bodoh tentang apa? Pertama, mungkin bodoh tidak tahu bahwa ghibah itu dosa besar. Bodoh tidak tahu bahwa orang yang ghibah itu rugi besar. Pahalanya hilang, dosanya bertambah, merusak hubungan persahabatan dan persaudaraan. Di alam kubur nanti di apa? Di azab. Nah kalau sekarang ya dijadikan undang-undang, siapa yang ghibah nanti ditangkap polisi, kemudian wajah dan dadanya akan dicakar-cakar sama besi. Kalau itu diberlakukan sebagai undang-undang di dunia, kayaknya nggak akan ada yang berani ghibahnya. Ada yang menggibahi kita, saksinya ada, laporkan ke polisi. Langsung dicakar sini, cakalan gitu, dipegang, cakar-cakar sampai berdarah, lepaskan. Tidak perlu dipenjara. Kayaknya nggak akan ada tuh yang berani ghibah. Tapi karena ini nanti
Dihukumnya di alam barzakh, orang tuh nggak takut, nggak kontan sih, tapi ditunda ya. Nah, jadi bodoh dia, tidak tahu. Kalau toh tahu, sadar bahwa itu akan diazab, dalam pikirnya gampang nanti sebelum mati tobat nanti terhapus. Semua orang yang berani bermaksiat walaupun tahu itu dosa besar, anggapannya nanti sebelum mati mau tobat. Dia bodoh. Betul kalau tobat sebelum mati bakal dihapus. Tapi ada tapinya. Pertama, untuk tobat itu gak mudah bagi para pelaku maksiat. Sok tanya umpamanya kepada penjudi terus. Judi terus-terusan. Kamu tahu judi dosa, haram, masuk neraka? Iya. Kamu tahu harus tobat ya? Kenapa gak tobat aja terus? Itu susah untuk bisa tobat. Karena kesenangan terhadap judi itu masih besar. Kalau mau berhenti saat itu sayang. Susah untuk tobat loh. Begitu juga mabuk, begitu juga mencuri, begitu juga menggibahi. Nanti tobat. Hidayah untuk tobat itu nggak turun juga dari Allah. Akhirnya nggak tobat sampai matinya. Sebelum tobat, mati sudah datang menjemput. Mati dalam keadaan belum tobat. Jadi itulah beberapa di antara penyebab ghibah. Bagaimana solusinya? Pertama, tingkatkan iman. Pelajari ilmu syar'i, tauhid, akidah, dan seterusnya. Banyak baca Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, fahami, ketahui buruk dan bahayanya ghibah. Kalau tahu ghibah itu berbahaya, rugi, gak akan mau seorang pun melakukan ghibah. Itulah diantara beberapa solusi dari ghibah. Wallahu a'lam. Sini Sultan. Ta'al. Hadiah bagi penanya. 1, gak boleh 2. Dipilih. Awug. Barakallahu fiik. Siapa lagi? Siapa namanya? Ya. Nama? Bukhari. Dari? Cilembu. Pantas manis anaknya tuh. Si Gahui. Ayo Bukhari, nanya apa? Apakah ada ghibah yang dibolehkan dalam Islam? Ada enggak ghibah yang dibolehkan dalam Islam? Ada. Imam An-Nawawi rahimahullah, penyusun kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu kitab tentang akhlak. Membahas haramnya ghibah. Ayat, hadis dikutip. Lalu di bawah bab tentang haramnya ghibah ada subbab dengan judul Ma yubahu minal ghibah. Beberapa ghibah yang dibolehkan. Contohnya apa? Pertama, dalam rangka istifta. Istifta itu meminta fatwa tentang hukum begini nih. Keburukan boleh, sebuah amalan boleh atau tidak. Tapi untuk menceritakan atau untuk menerangkannya harus menggibahi orang. Boleh apa tidak? Boleh. Contoh. Seorang sahabat namanya Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Punya istri. Siapa yang tahu nama istrinya siapa? Istri Abu Sufyan. Cung. Hadiah. Ada yang tahu nama istri Abu Sufyan? Cung, jangan malu-maluin. Ada. Untuk saya. Namanya Hindun radhiyallahu anha. Datang Hindun kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya suami saya Abu Sufyan orangnya pelit." Pelit itu
Buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Kalau saya nggak minta, nggak dikasih. Boleh nggak saya mengambil uang dari Abu Sofyan tanpa bilang? Ini ghibah bukan? Ghibah, menggibahi siapa? Suaminya, tapi dalam rangka istifta. Apa istifta tadi? Minta fatwa. Kata Nabi SAW boleh. Nabi tidak menyalahkan hidung. Kamu sudah menggibahi suaminya. Jangan, nggak begitu. Dijawab. Ini menunjukkan menggibahi seseorang dalam rangka meminta fatwa dibolehkan. Kedua, boleh menggibahi dalam rangka memberi keterangan kepada hakim atau orang berwenang atau pihak berwajib tentang kejahatan, keburukan seseorang. Contoh umpamanya ya, seseorang jahat, kita menjadi saksi. Orang itu ditangkap oleh polisi, dibawa ke hakim. Kita dijadikan saksi, ditanya. Apa yang kamu saksikan? Oh, dia melakukan kejahatan ini. Gibah bukan? Gibah, tapi boleh. Dalam rangka menegakkan hukum bagi orang yang jahat. Ketiga, untuk mencegah kezaliman atau kejahatan seseorang. Boleh, umpamanya nih. Ada preman nih, tukang malak, tukang nodong, tukang meres, gitu ya. Nggak ada yang berani. Maka ada orangnya, kita lapor polisi. Pak, itu si anu jahat suka. Itu ghibah bukan? Ghibah. Dilaporkan. Karena memang untuk bisa ditangkap orang itu ya harus ada laporan dari korban. Kemudian kita memberitahukan kejahatan dia. Itu dibolehkan. Atau dalam rangka mencegah kejahatan yang dilakukan oleh orang jahat. Contoh, ada orang copet. Kita tahu dia suka mencopet. Orang-orang lain tidak tahu. Sampai ada acara nih, acara tabligh akbar. Kan banyak yang hadir, ribuan berdesak-desakan. Tiba-tiba dari kejauhan kita melihat tuh ada orang yang suka nyopet. Kita kasih tahu jamaah, hei jamaah, itu awas ada copet, hati-hati dengan dompet. Nanti dompetnya dicomot sama si copet. Tahu nggak singkatan dari apa copet? Comot dompet. Maka disebut copet. Jadi itu ghibah bukan? Ghibah. Akhirnya orang hati-hati semuanya. Akhirnya gagal total dia. Gatot. Tidak berhasil. Akhirnya kezaliman berupa pencopetan bisa terhindarkan. Maka boleh seperti itu ya. Itulah di antara beberapa ghibah yang diperbolehkan. Wallahu a'lam. Ayah sini Bukhari. Pilih. Cabainya aja boleh. Cung, siapa lagi? Nih. Aduh, kenapa awung terus Sudah diincar sama saya. Ayah, nama. Assalamualaikum. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Abdurrahman Fayad. Abdurrahman Hayat. Fayad. Fayad. Dari Bandung. Dari Yeger Kalong. Ana sebelumnya mau minta maaf dulu Tat, soalnya pertanyaan Ana menyimpang dari topik. Ana mau tanya, kenapa Islam ada beberapa kelompok? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abdurrahman Fayad. Barakallahu fiik.
Kenapa Islam ada beberapa kelompok? Iya, pertanyaan yang bagus. Para Allahnya yang disembah sama, nabinya sama, Nabi Muhammad. Ada umat Islam yang nabinya selain Nabi Muhammad? Tidak ada. Qurannya sama, hadisnya sama, kiblatnya sama. Nggak ada orang yang sholatnya menghadap tidak ke kiblat. Ada katanya? Kalau di kita sholat menghadap kiblat itu ke arah barat ya, ngulon. Ngulon itu apa? Yang harap ke kulon. Kulon itu barat. Kalau sholat itu harus ngulon. Kenapa? Karena kiblatnya ada di kulon, di barat. Nampaknya doktrin ini yang lebih kuat tertanam dalam diri orang Indonesia. Ketika orang Indonesia ada yang pindah ke sebuah negara di Amerika Latin. Kalau orang Amerika mau sholat mengarah ke kiblat, kiblatnya ada di timur, ya enggak? Dia tetap aja ke barat. Tetap saja ke barat. Karena didoktrin dari kecil kalau sholat harus ngulon. Tetap saja ke barat. Jadi padahal si Ka'bah ada di mana? Di timur. Itu susah itu. Kasih tahunya juga. Dikasih ayat, dikasih hadis. Guru saya bilang kalau sholat harus ngulon gitu aja. Nah, itu mah intermezzo, selingan. Kenapa umat Islam beda-beda? Berkelompok-kelompok padahal yang disembah Allah satu sama ya. Qurannya sama, hadisnya sama, nabinya sama, kiblatnya sama, tata cara sholatnya, jumlah rakaat sholatnya sama gitu. Kenapa berbeda-beda? Itu karena perbedaan cara memahami Quran hadis. Ada yang memahami Quran hadis dengan cara dengan ro'yunya langsung, dengan otaknya. Dengan pendapat pribadinya. Sedangkan ro'yu orang, pendapat pribadi orang berbeda-beda. Tergantung keilmuan, tergantung latar belakang pendidikan, latar belakang budaya, latar belakang kebiasaan. Macam-macam. Satu ayat ditafsirkan oleh 10 orang menurut ro'yunya masing-masing, maka tafsirannya sama apa enggak? Beda-beda. Itu pertama. Ada juga yang memahami Quran hadis menurut kacamata filsafat. Sesat. Bukan alatnya itu. Alat untuk membongkar Quran hadis mah ilmu tafsir. Bukan ilmu yang lain. Bukan ilmu sosiologi. Bukan ilmu psikologi. Bukan ilmu filsafat. Bukan ilmu politik. Bukan ilmu ekonomi. Tapi ilmu tafsir. Nah, ada ahli ekonomi membahas sebuah ayat tentang ekonomi. Ada ayat tentang ekonomi dalam Al-Quran. Difahami oleh ahli ekonomi. Ya salah. Ilmu ekonomi bukan alat untuk memahami Quran. Untuk memahami Quran, ilmu tafsir. Ada ilmunya khusus. Ketika sesuatu dikupas oleh alatnya yang pas, akan baik. Seperti mengupas mangga dengan alat yang pas. Alatnya apa? Pisau dengan ukuran yang pas, tidak terlalu gede, bukan golok, bukan samurai gitu ya. Bukan silet juga. Tapi yang ukurnya pas, tak. Akhirnya kulitnya kebuang, dagingnya kemakan, si bijinya juga ya dibuang. Yang harus dibuang, yang harus dimakan. Coba ngupas buah sama palu. Takolan. Atau pijat. Akhirnya apa yang terjadi?
Yang harus dimakan malah kebuang, yang harus dibuang malah dimakan. Akhirnya karena pejet, wah ini ada yang nempel di kulitnya, makan aja sama kulitnya. Salah Palu, ambil gergaji, digergaji, hancur nggak buah tuh? Hancur. Begitu juga yang lain-lain. Quran Sunnah harus dikupas oleh alatnya, ilmu tafsir, bukan ilmu yang lain. Ketika Quran Sunnah dikupas, dibahas, difahami, bukan oleh ilmu yang diperuntukkan untuk itu, difahami oleh ilmu filsafat, difahami oleh kacamata budaya. Akhirnya Islam difahami melalui kacamata budaya. Lahirlah Islam Kejawen, Islam Sunda, Islam Bugis. Jadi berbeda dengan Islam di zaman Nabi SAW. Islam Nusantara, Islam macam-macam. Berbeda. Makanya lahir beberapa kelompok yang berbeda. Jadi walaupun nabinya satu, Qur'annya sama, hadisnya sama, kiblatnya sama, Allahnya sama, tapi kenapa berbeda-beda? Karena perbedaan cara memahami Quran Sunnah. Terus cara memahami Quran Sunnah yang benar gimana? Fahami Quran Sunnah menurut ahlinya, ikuti penjelasan ahlinya. Siapa ahlinya? Para ulama as-salafus soleh, 3 generasi awal yang kemudian dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Dengan sanad yang jelas, dengan penjelasan yang ilmiah, kita yang jauh dari zaman Nabi dan para sahabat bisa mengetahui melalui kitab-kitab para ulama ini. Makanya kajian kita hanyalah kajian kitab. Karena dijelaskan oleh ahlinya yaitu para ulama yang menginduk kepada pemahaman generasi as-salafus saleh. Ya, itu penyebab perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin sehingga menjadi bergolongan-golongan, berkelompok-kelompok. Wallahu a'lam. Ambil. Cung, siapa lagi? Virus. Virus. Nama kamu siapa, Virus? Namanya siapa? Virus. Takwal. Ustaz. Jangan ditiup, nggak panas. Ustaz pengen nanya, apa itu syirik akbar? Apa syirik akbar? Barakallahu fiik. Syirik dengan shin, bahasa Arab. Di bahasa Sunda, bahasa Indonesia ada syirik? Ada. Tapi maknanya beda. Kamu mas syirik ke saya tanya. Syirik itu tanda tak mampu. Syirik di sana artinya apa? Iri atau dengki. Ya, dalam bahasa Sunda, dalam bahasa Indonesia, syirik itu dengki atau iri. Nah, ini syirik. Syirik dalam bahasa Arab artinya menduakan Allah dalam hal ibadah. Beribadah kepada selain Allah di samping beribadah kepada Allah. Kepada Allah menyembah, tapi kepada selain Allah juga menyembah. Dia suka sholat, menyembah Allah, suka saum, haji sudah 7 kali, membaca Al-Quran sebulan sekali tamat. Tapi dia juga suka menyembah patung atau menyembah jin atau menyembah ruh-ruh orang yang sudah mati. Kepada Allah menyembah, kepada selain Allah menyembah, itu syirik. Masa orang yang suka sholat syirik? Ya iya, kalau selain sholat dia juga suka menyembah selain Allah. Nah, jadi syirik adalah menyembah selain Allah di samping menyembah Allah. Syirik ini ada 2 jenis.
Syirik besar atau akbar, syirik kecil atau syirik asghar. Syirik besar atau syirik akbar adalah syirik yang menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari agama Islam, dia bukan muslim lagi. Contohnya menyembah kepada selain Allah walaupun dia menyembah Allah. Contohnya dia berdoa kepada selain Allah walaupun dia suka berdoa kepada Allah. Kepada Allah meminta, ya Allah beri saya rizki, ya Allah beri saya kemudahan, ya Allah sembuhkan saya. Tapi dia juga suka berdoa kepada selain Allah. Wahai mbah yang menghuni tempat ini, tolong cabut musibah dari diri saya. Berdoa kepada selain Allah adalah syirik besar. Karena berdoa adalah ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Kata Nabi SAW. Jadi kalau berdoa kepada Allah berarti ibadah kepada Allah. Kalau berdoa kepada malaikat saja, wahai Mikail beri saya rezeki umpamanya, itu syirik. Karena meminta, berdoa, beribadah kepada selain Allah dalam bentuk berdoa kepada selain Allah. Kita tahu yang ngatur rezeki itu siapa? Malaikat Mikail yang membagi-bagi hujan, angin, dan seterusnya. Tapi tanpa perintah Allah nggak bisa. Mintanya bukan kepada Mikail, tapi kepada Allah. Ya, itu contoh-contoh syirik besar. Kalau syirik kecil, pelakunya tidak murtad. Tidak keluar dari Islam. Dia tetap muslim tapi berdosa besar. Contoh syirik kecil adalah melakukan ibadah dan amal soleh dalam rangka ingin dipuji orang. Bukan untuk meraih ridha Allah. Pahala dari Allah. Ya, pahala kepada Allah berharap. Ridho Allah diharapkan, tapi dia juga ingin dipuji oleh orang, ingin disanjung oleh manusia. Itu syirik, syirik kecil tapi riya, ujub, sum'ah, takabur itu syirik kecil. Pergi ke dukun untuk diramal itu syirik kecil. Tidak murtad orangnya, tidak keluar dari Islam, tapi dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Jadi itulah perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Allahu a'lam. Virus. Khudh ma syi'ta. Itu yang terdekat, bukan yang gede. Nggak ditukar. Yakin? Cung lagi. Itu yang belakang dulu. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama ana Rizky Abdullah. Rizky Abdullah. Terus dari Bekasi. Bekasi. Afwan, pertanyaannya di luar tema. Apakah ada cara ampuh untuk mengikhlaskan? Apakah ada cara ampuh? Cara ampuh? Ampuh. Oh, cara yang ampuh untuk mengikhlaskan niat hanya kepada Allah dan terhindar atau dijauhi dari keburukan hati seperti riya, ujub, hasad dan lain-lain. Baik. Rizky Abdullah dari Bekasi. Adakah cara ampuh untuk bisa mengikhlaskan diri dalam beribadah kepada Allah dan dijauhkan atau menjauhkan diri dari keburukan, dari riya gitu ya, dan yang sejenisnya. Ya, barakallahu fiik. Cara ampuh agar bisa ikhlas dalam beramal. Pertama, kenali Allah semendalam yang kita bisa. Melalui menelaah sifat-sifatnya dan nama-namanya. Semakin kenal Allah, nanti semakin cinta, semakin takut, semakin berharap, semakin tawakal
semakin ikhlas, semakin kita ini meningkat keimanannya dan seterusnya. Nah, di kita ini setiap Selasa pagi jam 7 di Radio Tarbiyah Sunnah dibahas tentang Al-Asma'ul Husna. Entah kalian ada pelajaran di jam 7 Selasa pagi atau tidak. Kalau tidak, dengarkan kajian ini. Itu jadi pertama kenali Allah melalui penelaahan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Semakin kenal Allah, semakin hebat iman. Semakin ikhlas, semakin tawakal, semakin sabar, semakin takut, semakin mencintai Allah, semakin berharap hanya kepada Allah dan seterusnya. Itu yang pertama. Kedua, fahami, pelajari, kenali keuntungan dari ikhlas. Sehingga kita kabita oleh keuntungan dari ikhlas tersebut. Kabita itu apa? Tertarik, teriming-iming, termotivasi untuk ikhlas. Karena ingin memperoleh semua keuntungan dari ikhlas. Kenapa umpamanya kita sholat 5 waktu, beribadah, beramal soleh? Karena tertarik oleh janji Allah bagi orang yang seperti itu. Dapat nikmat kubur, digampangkan semua urusan dunia akhirat. Di akhirat dihindarkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga tuh. Jadi semua keuntungan itu memberi motivasi kepada kita. Itu yang kedua. Ketiga, pelajari, fahami, ketahui bahaya dari ketidakikhlasan. Setelah tahu bahayanya, wah, tidak ikhlas tuh gawat, bahaya besar, rugi besar. Akhirnya dia berusaha untuk tetap ikhlas, menjauhi hal yang bisa merusak ikhlas, menjauhi riya, sum'ah, ujub, takabur, dan yang sejenisnya. Karena tahu bahayanya. Kenapa kita tidak mencopet? Padahal mencopet itu menguntungkan. Sekali copet, wah, ratusan ribu. Karena bahaya di dunia akhirat. Di dunianya kalau ketahuan babak belur, sebelum dimasukkan ke penjara, ya enggak? Babak belur kita. Terus di penjaranya juga menderita. Itu dari sisi duniawi. Sisi yang lainnya secara sosial ada hukuman sosial. Nanti tetangga, teman-teman menjauhi. Ngomongin, ih si copet. Awas jangan deket-deket. Ada hukuman sosial dari masyarakat sekitar. Dikucilkan kita. Di akhirat diazab. Makanya kita gak mau nyopet. Karena tahu bahayanya. Kenapa kita ada colokan tuh? Kenapa kita nggak masukkan tangan kita ke colokan itu? Karena tahu bahayanya. Begitu masuk, kesetrum bisa mati. Makanya nggak berani, ya. Jadi siapa orang yang tahu bahaya tentang suatu, maka suatu itu akan dijauhi. Kenapa umpamanya ada ular, lucu ular itu? Kenapa kita nggak ambil, nggak elus-elus gitu, nggak dibelitin di tangan apa di leher? Kenapa? Karena tahu bahayanya. Sekali patuk, bisanya menyebar, bisa mati, bisa cacat seumur hidup kalau ketolong. Sakitnya, aduh nggak ketulungan. Makanya dari jauh ada ular langsung lari ya, karena tahu bahayanya. Jadi begitu juga dengan ketidakikhlasan, kalau tahu bahayanya kita akan menghindar. Itu yang ketiga. Keempat, berdoa kepada Allah.
Agar Allah menganugerahkan kita keikhlasan, menjauhkan kita dari riya, dari sum'ah, dari takabur, dari hal-hal yang sebaliknya dengan ikhlas. Berdoa, doanya banyak. Diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, oleh Rasul SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Kelima, yang terakhir, bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Yang apabila kita terlihat ria akan diingatkan, dinasihati, akan dimotivasi untuk ikhlas dalam setiap amalan. Ya, itulah 5 cara untuk bisa ikhlas karena Allah SWT. Sini rizki, ada rizki untuk rizki. Barakallahu fiik. Cung. 1, 2, 3, 4. Siapa lagi? Cung. 1, 2, 3, 4. Cung. Siapa lagi? Nggak ada. 4 orang ini maju. Ambil. Waktunya udah habis. Sampai sini dulu, insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.